tesain UU yang artinya halo Urbaners, kembali lagi bersama saya. Kok kayak calon sarjana ya kan? Oke, saya Lucky Kurniawan dari kelas 10 MIPA Kota Besi yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini sebenarnya tugas video fisika dari guru saya yang isi tugasnya itu untuk menjelaskan atau ya mendemonstrasikan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, daripada buang-buang waktu ya kan, tanpa banyak basi-basi lagi, langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam simetris dan posisi bahan cium aroma minyak kayu putih. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Untuk simulasinya, saya menggunakan website yang dibuat oleh kok belepotan gini. Saya menggunakan website dari University of Colorado. Nah, yang mau tahu itu university apa, kalian cari aja. Nah, tampilan awal websitenya seperti ini. Sebenarnya ada sih di Play Store model aplikasinya, namanya sama, Pet Simulation, cuman minusnya itu berbayar. Nah, kita kan mahasiswa atau siswa nih, pastinya menghemat itu nomor satu, apalagi anak-anak ya kan, kerjanya nyimpan uang cuman buat top up ML, FF, beli diamond, lumayan kan, skin kolektor apa legend apa itu. Nah, kalau nggak salah itu harganya 13 ribuan deh. Coba cek aja di Play Store. Kalau yang semi sultan tuh kan bisa beli lah, pasti banyak fitur-fitur yang bisa di-download nah itulah. Nah, tampilan awal websitenya seperti ini. Seperti judulnya, untuk mendemonstrasikan hukum Newton 1, 2, dan 3, kita scroll aja ke bawah seperti ini. Nah, ini kan ketemu nih, ada fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Kita pilih aja yang fisika, karena itu disitulah ada simulasinya untuk kita menjelaskan apa itu hukum Newton 1, 2, dan 3. Selain itu masih banyak lagi di sini. Nah, ada penjumlahan vektor, rangkaian AC, gravitasi, banyak sih. Untuk hukum Newton kita menggunakan gaya dan gerak. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah. Kita klik aja. Kalau yang baru buka sih senang, karena bisa buat main-main ya kan. Nah, di bawah ini ada penjelasannya, nggak usah dibaca. Kalau mau baca aja sendiri, karena gue malas bacanya buat kalian. Damn! Jadi langsung saja kita klik tanda play di atas. Ini kita tunggu. Nah, di sini ada bacanya Pet Interactive Simulation. Apa sih, kayak pet pit? Nah, nggak tahu lah. Nah, di sini untuk menjelaskan apa itu hukum Newton 1, kita menggunakan penjumlahan gaya. Untuk hukum Newton 2 kita menggunakan percepatan. Untuk kok belepotan ini. Untuk hukum Newton 3 kita menggunakan gesekan. Langsung saja. Berapa kali ya gue ngomong langsung saja? Langsung saja. Ya.
Nah, langsung kita ke penjumlahan gaya. Kita jumlah gaya, nilai. Nah, oke. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu hukum Newton 1. Jika rusutan gaya, jika ini mulut apaan sih? Bentar minum dulu. Nah, ini kan enak. Sampai mana tadi? Oh iya, hukum Newton 1. Hukum Newton 1, jika rusutan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau ditulis secara matematis, dia akan sigma F sama dengan 0, atau jumlah gaya sama dengan 0, atau tidak ada gaya sama sekali. Nah, contohnya begini saja. Di sini kan gaya ke kiri 50, gaya ke kanan 50. Jadi 50 dikurang 50 sama dengan 0. Jumlah gaya yang dikeluarkan itu sama dengan 0. Maka gerobak permen yang ada di tengah ini tidak akan bergerak sesuai dengan hukum Newton 1. Kita mulai saja. Nah, tidak akan bergerak kan? Kenapa? Karena gaya ke kiri itu sama dengan gaya ke kanan. 50 Newton dikurang 50 Newton. Jadi 0. Jumlah gaya yang dikeluarkan itu sama dengan 0. Beda cerita kalau begini. Gaya ke kiri itu 50 Newton. Nah, itu kan tadi ada yang diam, ada yang bergerak. Tapi yang bergerak ada syaratnya, yaitu dengan kecepatan tetap. Nah, ini kan tetap karena gaya ke kiri itu 50 Newton. Jumlah gayanya Nah, jumlah gayanya itu 50 juga. Jadi, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, itu aja penjelasan dari hukum Newton 1. Kita lanjut ke hukum Newton 2. Nah, di sini untuk menjelaskan hukum Newton 2 ada medianya, yaitu sebuah robot dan lemari es. Kita sebut aja yang di sini ini Udin dan ini Pak Ahmad. Nah, ini mirip ember emak gue cuy. Percepatan gak usah sih. Nah, gini aja. Oke, mula-mula saya akan menjelaskan Mula-mula gue akan menjelaskan apa itu hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 yaitu percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan massa tersebut. Contohnya begini. Ini kan 50 kg. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita dorong 50, ini kan percepatannya 1,00 meter per sekon kuadrat. Kalau kita tambah itu akan berkurang. Nah, tuh lihat tuh, percepatannya tadi 0,50 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena bentar. Nah, karena semakin besar gaya yang kita berikan, itu percepatannya bakal makin besar. Tapi kalau bendanya yang kita dorong itu semakin berat, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Nah, misalnya di sini kan. Nah, ya contoh nyatanya itu dunia nyata seperti kamu mendorong lemari atau mendorong sebuah meja yang besar ya, bukan yang kecil.
Itu kalau kamu lemah, kerjanya cuma makan doang, rebahan, sering gak jadi deh, sering mainin HP, gak pernah olahraga. Nah itu kamu nggak akan bisa gitu loh. Misalnya gini nih, nah dia bentar gesekan ya. Nah dia akan bergerak, tapi gimana sih, bentar saya lupa skrip. Mana tadi skrip gue ini? Nah ini dia skrip gue. eh bentar. Nah intinya begitulah, kalau kita tambah bebannya maka percepatannya akan berkurang. Misalnya begini, nah ini kan 100 kg, gaya yang kita berikan itu misalnya 50. Nah itu percepatannya ini 0,6 meter per sekon kuadrat. Oh bukan, 0,50 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau kita kurangin, gak usah deh, kalau kita tambah gaya yang diberikan itu sebesar 150. Nah maka percepatannya juga akan besar gitu loh. Ini kan jadi 1,5 meter sekon per sekon kuadrat. Tapi kalau kita lemah, letoy, meriang, masuk angin, macam-macam lah. Lah bisa gitu anjir, macam-macam lah. Lah bisa gitu anjir. Intinya gitulah. Nah ini kita biar nggak jadi figuran amat ya, kita gunakan bentar. Nah gini aja ya kan, kita gunakan Pak Ahmad sama Udin. Ini kan berapa ini, 70 kg ya, gaya yang diberikan itu 50. Otomatis dia tidak akan bergerak karena gaya yang kita berikan itu lebih kecil gitu loh daripada beban yang kita dorong. Beda cerita kalau gaya yang kita berikan itu lebih besar daripada benda yang kita dorong. Misalnya begini. Nah, ini kan 170 adalah massa yang kita dorong. Sedangkan gaya yang kita berikan itu 200 Newton. Otomatis lebih besar kan? Nah, percepatannya juga akan meningkat menjadi 1,18 meter per sekon kuadrat. Kalau kita kurangin, nah itu akan berkurang juga. Nih lihat nih di sini. Nah kurang lebih seperti itulah. Kita lanjut ke hukum Newton ketiga. Gesek. Gesek kan cuy. Nah hukum Newton 3 itu biasanya disebut dengan aksi reaksi. Nah itu sering dibaca F aksi sama dengan min F reaksi. Kalau masih bingung, contoh di dunia nyata itu seperti kamu memukul sebuah dinding, maka mukulnya dengan keras ya, maka tangan kamu akan sakit. Itu adalah efek dari gaya yang kamu berikan kepada dinding. Contohnya begini. Nah kita taruh Pak Ahmad sama Udin.
Udin aja kali ya, siapa tahu Udin. Nah, Udin kuat kok, tambah lemari es, nah kuat kok. Nah ini kan gerak nih, nah nah gerak nih. Gaya gesekan, gaya yang kita berikan itu 245 Newton, otomatis gaya yang kita terima juga 204, itu sama dengan gaya yang kita berikan. Nah sama kan ya, kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Untuk mengakhiri penjelasan yang sangat rumit dan saya tidak tahu apakah Anda mengerti atau tidak, karena saya hanya menjalankan tugas saya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas video dari Bapak guru saya yang tercinta. Asik. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.